Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang, terdiri dari Dahniar Harisna, saya sendiri sebagai Muhammad Rafli, Rasbialahu, dan Sulfiana, akan membahas prosedur dasar pembayaran internasional. Pengertian pembayaran internasional. Dalam transaksi perdagangan internasional, tentu saja tidak lepas dari pembayaran internasional dan sistem pembayaran internasional. Yang dimaksud dengan pembayaran internasional yaitu pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Sedangkan secara umum, pengertian pembayaran internasional adalah kegiatan-kegiatan dalam hubungan internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pembayaran internasional yaitu metode yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembayaran internasional. Faktor yang pertama yaitu terpisahnya batas negara antara pembeli atau importir dan penjual atau eksportir. Yang kedua yaitu adanya perbedaan mata uang pada masing-masing negara. Yang ketiga yaitu karena komunikasi antar negara dengan teknologi mutakhir begitu cepat. Namun pengangkutan barang terutama yang berbobot berat, tinggi, dan berukuran besar masih menyita waktu. Pengertian transaksi pembayaran dan transaksi pembiayaan. Transaksi pembayaran itu transaksi yang terjadi apabila pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang antara penjual dan pembeli. Selanjutnya yaitu transaksi pembiayaan, yaitu transaksi yang timbul sebelum atau sesudah penyerahan barang antara si penjual dan si pembeli. Beberapa metode atau cara pembayaran internasional yang umum digunakan untuk memenuhi segala kewajiban dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional adalah yang pertama kompensasi pribadi, yang kedua pembayaran di muka, yang ketiga letter of credit, yang keempat surat wesel dagang, yang kelima documentary collection, yang keenam rekening terbuka, dan yang ketujuh adalah konsinyasi. Pertama, kompensasi pribadi atau biasa disebut dengan prepaid compensation. Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal atau pihak ketiga. Misalnya, seorang penduduk Indonesia yang bernama Slamet mempunyai hutang kepada seorang penduduk Amerika Serikat yang bernama Smith sebanyak $10 dengan nilai kurs Rp 17.500 per dolar. Di salah satu pihak ada seorang penduduk Indonesia yang bernama Tarjo mempunyai piutang pada seorang penduduk Amerika Serikat bernama Paul sebanyak $10. Maka prepaid compensation dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah penduduk Amerika yang bernama Paul menyerahkan uang sebanyak $10 kepada sesama penduduk Amerika juga yang namanya Smith. Yang kedua, penduduk Indonesia yang namanya Slamet menyerahkan uang sebanyak $10 kepada sesama penduduk Indonesia juga yang namanya Tarjo. Di negara kita, metode ini banyak dipraktikkan pada pertengahan pertama abad 1960-an, di mana perekonomian menggunakan sistem pengawasan devisa dengan kurs resmi yang tingginya jauh di bawah kurs paritasnya. Akan tetapi, sekarang ini di mana kita tidak lagi menggunakan sistem pengawasan devisa, metode kompensasi tersebut tidak lain banyak dipakai oleh karena penggunaannya sangat sukar dan tidak lagi menguntungkan. Sukarnya terletak pada sulitnya para importer menemukan eksportir atau kreditur yang mempunyai piutang yang nilainya persis dengan nilai dari transaksi yang ingin ia lakukan. Yang kedua, pembayaran di muka atau advance payment. Pembayaran di muka dilakukan dengan transaksi pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh penjual atau eksportir. Pembayaran bisa berupa pembayaran penuh, bisa juga sebagian.
Keuntungan pembayaran di muka adalah biaya transaksi relatif rendah dan pemberkasan dokumen lebih singkat daripada cara letter of credit. Selain itu, eksportir dapat memperoleh sejumlah uang dan bisa mempersiapkan barang ekspornya terlebih dahulu. Namun, bagi importir ada risiko gagal atau keterlambatan pengiriman barang atau kualitas barang dan jumlahnya tidak sesuai dengan perjanjian awal. Metode pembayaran di muka membebankan suku bunga atau loan of interest kepada importir sehingga memerlukan biaya tambahan kepada pembeli. Pelunasan uang muka dalam ekspor dapat dilakukan dengan berbagai kesepakatan dengan importir. Pertama, bisa minta importir untuk melunasi pada saat barang sudah siap dikirimkan. Kedua, bisa minta importir untuk melunasi ketika barang sudah diberangkatkan. Dibuktikan melalui dokumen bill of lading. Ketiga, bisa meminta dilunasi saat importir sudah menerima segala dokumen ekspor yang dibutuhkan. Atau terakhir yang paling besar resikonya, pelunasan dilakukan ketika importir sudah menerima barang yang dikirimkan. Maka dari itu, harus pintar-pintar untuk membuat kesepakatan dengan importir. Yang ketiga, letter of credit. Letter of credit adalah instrumen yang dikeluarkan oleh bank atas nama salah satu nasabahnya yang menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menaik wesel atas bank yang bersangkutan atau salah satu bank korespondennya berdasarkan kondisi-kondisi yang tercantum pada instrumen itu. Metode ini mempunyai beberapa kelebihan, antara lain pertama, adanya jaminan pembayaran bagi eksportir atau penjual. Yang kedua, adanya jaminan penerimaan barang bagi importir melalui perbankan yang akan menyerahkan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam letter of credit. Yang ketiga, adanya fasilitas hedging. Hedging adalah sebuah investasi yang mengurangi resiko dari perubahan harga yang dapat membuat rugi investor. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam letter of credit. Yang pertama, sifat letter of credit, apakah revocable atau irrevocable. Revocable artinya letter of credit bisa diubah isinya melalui satu pihak, yaitu importir, tanpa konfirmasi dari pihak eksportir. Sedangkan irrevocable artinya isi dari letter of credit tersebut tidak dapat diubah oleh satu pihak manapun tanpa konfirmasi dari kedua pihak. Yang kedua adalah tanggal expire letter of credit, yang ketiga tanggal pengapalan, dan yang keempat adalah syarat-syarat dalam letter of credit. Misalnya, apakah dapat dilakukan transshipment atau partial shipment. Transshipment adalah aktivitas yang berkaitan dengan pergerakan barang dan alat angkut. Mudahnya disebut alih muatan dari kapal yang satu ke kapal yang lainnya, baik secara langsung, ship to ship, maupun melalui tempat penyimpanan sementara. Sedangkan partial shipment adalah pengapalan barang dapat dilakukan dengan cara pengiriman secara bertahap atau sebagian-sebagian. Tata cara atau prosedur dalam pembayaran menggunakan letter of credit dapat dilakukan dengan cara yang pertama, importir meminta kepada bank untuk membuka suatu letter of credit untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai opener. Kedua, eksportir menyerahkan barang ke carrier. Sebagai gantinya, eksportir akan mendapatkan bill of lading. Yang ketiga, eksportir menyerahkan bill of lading kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. Paying bank kemudian menyerahkan sejumlah uang setelah mereka mendapatkan bill of lading tersebut dari eksportir. Bill of lading tersebut kemudian diberikan kepada importir. Keempat, importir menyerahkan bill of lading kepada carrier untuk ditukarkan dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir. Surat wesel dagang atau Bill of Exchange merupakan surat yang ditulis oleh eksportir yang berisi perintah kepada importir untuk melakukan pembayaran sejumlah uang pada waktu tertentu. Surat perintah semacam itu disebut wesel. Pihak-pihak yang tercantum dalam transaksi yakni drawer,
drawee, dan pay. Drawer yaitu pihak penarik atau penulis wesel. Dalam transaksi perdagangan internasional, yang bertindak sebagai drawer adalah eksportir. Drawee yaitu pihak kepada siapa surat wesel tersebut ditarik. Dalam perdagangan internasional, yang bertindak sebagai drawee ialah importir. Pay yaitu pihak yang menerima pembayaran yang harus dilakukan oleh drawee atas perintah drawer. Jenis surat wesel dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan ada tidaknya dokumen yang harus dilampirkan pada surat wesel dan berdasarkan jangka waktu pembayaran. Berdasarkan ada tidaknya dokumen yang harus dilampirkan pada surat wesel terbagi menjadi dua lagi, yakni clean draft dan documentary draft. Clean draft yaitu surat wesel yang dilirik tanpa disertai dengan dokumen-dokumen. Sedangkan documentary draft yaitu surat wesel yang disertai dengan dokumen-dokumen. Biasanya dokumen yang disertakan pada penarikan surat wesel ialah konosmen, polis asuransi, faktur, packing list, certificate of origin, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan jangka waktu pembayaran juga dibagi menjadi dua, yaitu sight draft dan time draft. Sight draft atau surat wesel atas unjuk yaitu surat wesel yang harus dibayar pada saat surat wesel diperlihatkan kepada drawee atau paling lambat dalam waktu 24 jam terhitung dari saat penunjukannya. Time draft yaitu surat wesel yang harus dibayar sekian hari sesudah surat wesel ditunjukkan atau sesudah surat wesel diakseptir atau sesudah tanggal tertentu yang ditetapkan dalam surat wesel. Lalu bagaimana prosedur pembayarannya? Jika dilihat dari gambar, maka penjelasannya yaitu pertama, pembeli dan penjual mengadakan kesepakatan kontrak jual beli atas sejumlah barang dengan syarat-syarat pembayaran tertentu. Kemudian barang dikirim oleh eksportir kepada importir dengan alat angkut tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Eksportir menyerahkan dokumen-dokumen kepada remitting bank atau bank di negara eksportir yang dipercaya untuk melakukan penagihan kepada bank di negara importir. Remitting bank melakukan collection order dengan menyertakan dokumen-dokumen yang dikirim kepada collection bank. Di negara eksportir, bank tersebut akan melakukan pembayaran barang. Collection bank menyerahkan dokumen-dokumen surat wesel dagang kepada importir. Importir menerima dokumen-dokumen atau menyetujui serta melakukan pembayaran. Collection bank melakukan akseptasi atau pembayaran kepada remitting bank. Dan terakhir, remitting bank akan melakukan akseptasi atau pembayaran kepada eksportir. Yang kedua, documentary collection adalah cara penagihan penjualan barang dari eksportir kepada importir dengan menyerahkan dokumen-dokumen pengapalan kepada remitting bank untuk dikirimkan kepada collection bank. Eksportir akan merasa aman karena bisa dipastikan bahwa importir tidak akan bisa mengambil barang sebelum melakukan pembayaran atau akseptasi. Dalam documentary collection, eksportir disebut juga drawer dan importir disebut drawee. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu collection. Collection dapat diartikan juga dengan inkaso, yakni penagihan kepada pihak yang wajib membayar berdasarkan warkat untuk kepentingan pihak yang mempunyai tagihan. Dalam perdagangan internasional, collection adalah metode di mana pihak penjual dan pembeli melakukan finansial dengan pembayaran tunai atau penerimaan dari wesel. Dahulunya, eksportir mengirim langsung dokumen kepada importir. Dalam prakteknya, setelah importir mengambil dokumen dan langsung mengambil barang dan setelah beberapa hari atau bulan, kemudian baru akan membayar kepada eksportir. Oleh karena itu, digunakan collection melalui bank. Jenis-jenis collection ada 3. Yang pertama, documentary collection. Collection ini berdasarkan dokumen finansial dan dokumen komersial. Yang kedua, clean collection. Collection ini hanya berdasar dokumen finansial saja. Yang ketiga, direct collection. Collection ini penjual mengirim dokumen langsung kepada collection dan atau ke bank pembeli. Pihak-pihak yang berperan dalam
collection, yakni ada dua, remitting bank dan collecting bank. Remitting bank yaitu bank yang menerima dokumen dari eksportir dan mengirimkannya ke collecting bank. Documentary collection ini disebut outward atau outgoing documentary collection. Yang kedua, collecting bank. Bank yang menerima dokumen dari remitting bank untuk diserahkan dan ditagih pembayarannya kepada importir tanpa tanggung jawab bank tersebut untuk mendapatkan pembayaran. Lalu jenis-jenis dari collection, khususnya documentary collection. Ada 4. Yang pertama, document against payment. Yang kedua, case against documents. Yang ketiga, document against acceptance. Dan yang terakhir, pre-or payment. Rekening terbuka atau biasa disebut dengan open account. Open account merupakan metode pembayaran yang dimana importir tidak akan melakukan pembayaran apapun sebelum barang diterima oleh importir di negara tujuan. Metode ini terjadi apabila ada kepercayaan penuh antara importir dan eksportir. Barang-barang dan dokumen akan langsung dikirim kepada pembeli. Eksportir kelebihan dana dan eksportir yakin tidak ada peraturan di negara importir yang melarang transfer pembayaran impor tersebut ke dalam rekening eksportir. Adapun risiko-risiko yang dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama, eksportir tidak mendapat perlindungan atau kepastian apakah importir akan membayar. Kedua, karena tidak ada bukti, maka dalam hal importir tidak membayar, eksportir sulit membuktikan di pengadilan bahwa ia mempunyai tagihan kepada importir. Yang ketiga, penyelesaian perselisihan akan menimbulkan ongkos bagi eksportir, terutama bila ia harus datang ke tempat importir. Adapun prosedur pembayaran dari rekening terbuka, yang pertama, eksportir dan importir membuat perjanjian atau sales kontrak. Yang kedua, setelah itu eksportir mengirim barang terlebih dahulu beserta dokumen pengapalannya. Yang ketiga, setelah barang diterima dan dicek oleh importir, kemudian importir melakukan pembayaran melalui bank di negara importir. Yang keempat, bank di negara importir meneruskan pembayaran ke rekening eksportir di bank yang telah ditunjuk eksportir di negaranya. Yang kelima, bank meneruskan pembayaran ke rekening terbuka. Selanjutnya, konsinyasi atau consignment. Pengiriman barang-barang ekspor pada importir di luar negeri, di mana barang-barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir dengan harga yang ditetapkan oleh eksportir. Dalam sistem konsinyasi ini, eksportir tetap memegang hak milik atau barang, sedangkan importir hanya merupakan pihak yang dititipi barang untuk dijual. Adapun risiko yang ditanggung eksportir yaitu antara lain: pertama, modal terlalu lama tertimbun pada barang yang diperdagangkan. Yang kedua, tidak ada kepastian eksportir akan menerima pembayaran. Yang ketiga, eksportir dapat menjadi korban kenaikan importir yang melaporkan barang telah terjual pada saat harga belum naik, padahal pada saat tersebut barang tersebut belum dijual, sehingga hasil ekspor yang diterima eksportir tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima. Yang keempat, bila importir tidak membayar, tidak ada bukti yang diperoleh eksportir untuk menuntut importir di pengadilan. Adapun kesimpulannya yaitu, pembayaran internasional merupakan transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah diperundingkan sebelumnya. Faktor yang menyebabkan adanya pembayaran internasional yaitu importir dan eksportir terpisah oleh batas negara, adanya perbedaan mata uang pada masing-masing negara, dan komunikasi antar negara dengan teknologi mutakhir begitu cepat. Namun, pengangkutan barang terutama yang berbobot berat, tinggi, dan berukuran besar masih menyita waktu. Terdapat beberapa prosedur pembayaran internasional yakni kompensasi pribadi, pembayaran di muka, letter of credit, surat wesel dagang, documentary collection, rekening terbuka, dan konsinyasi. Itulah penjelasan hasil diskusi kami mengenai sistem pembayaran internasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.